Shalom umat Tuhan GB Cempaka Mas dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah online service GBI Cempaka Mas. Hari ini saya mengundang kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Percaya sampai hari ini dia Tuhan yang bekerja. Haleluya, amin. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Jumpa lagi dalam ibadah online GBI Cempaka Mas pada hari Minggu ini. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan program ini, semua diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang ada menyaksikan program ini bisa membuka Alkitab bersama-sama dengan saya dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir karena tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini tetap berada dalam situasi di mana kita semua harus berada di rumah, kita semua harus berada di tempat kita masing-masing untuk mengerjakan segala sesuatu. Ada banyak hal yang sedang terjadi, ada banyak perubahan yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Oleh karena ini, marilah kita semua dalam hidup ini menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Supaya apa? Supaya kita fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada masalah, jangan fokus kepada persoalan, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Karena dengan fokus kepada Tuhan, kita menaruh pengharapan besar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bahas satu tema, tetap kuat di tengah badai. Dari pembacaan kita pagi hari ini dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 sampai 9, kita akan melihat beberapa hal supaya kita tetap kuat bertahan di tengah badai yang sedang kita alami akhir-akhir ini, saudara. Oleh karena itu dalam Filipi pasalnya yang Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 bagian A, di situ dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bagaimana supaya kita kuat di tengah badai yang sedang kita hadapi saat-saat ini? Maka yang pertama Alkitab berkata, jangan khawatir. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Situasi dan kondisi membuat banyak orang mengalami khawatir, mengalami ketakutan, sehingga pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah berkata melalui firman-Nya, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang terjadi, yakinlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Asalkan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 27 berkata begini, apakah dengan kita khawatir bisa menambah satu hasta dalam kehidupan kita? Ternyata Alkitab berkata tidak. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau Alkitab berkata demikian, untuk apa kita khawatir? Kekhawatiran tidak membuat umur kita menjadi lebih panjang, tidak membuat umur kita jadi pendek, tetapi kita menjalani hidup ini dan kita harus masuk di dalam situasi dan kondisi, tidak mau pun kita tetap harus masuk dalam situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir. Karena dengan kekhawatiran itu membuat kita gagal fokus kepada Tuhan. Dengan khawatir membuat kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Bahkan kecenderungan kita mencari hal-hal yang lain membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu Alkitab berkata supaya kita tidak khawatir, maka dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7 berkata begini. Serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Ada jaminan bagi kita kalau kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita, kepada Tuhan yang kita menaruh pengharapan kepadanya, maka firman Tuhan berkata bahwa kekhawatiran kita akan dibuat Tuhan menjadi sukacita di dalam hidup kita, asalkan kita tak fokus kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Tidak satu orang pun yang bisa menghindari situasi pandemi COVID-19. Tidak satu orang pun yang bisa menghindari masalah yang terjadi di dunia ini. Tidak satu orang pun yang bisa hidup tanpa masalah. Tapi persoalannya apakah kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan? Atau kekhawatiran itu menjadi beban dalam hidup kita sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan. Sehingga kita pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dan pada akhirnya kita menyalahkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita tidak khawatir, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ. Alkitab juga mengajarkan kepada kita di dalam Efesus pasal keempat ayat yang ke-8 dikatakan begini, pikirkanlah hal-hal yang baik, pikirkanlah hal-hal yang mulia. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka kita harus menjaga perkataan dan pikiran kita. Alkitab berkata apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan itu yang akan menimpamu. Oleh karena itu mari pikirkan hal yang mulia, pikirkan hal yang suci, pikirkan hal yang benar. Maka akan merubah cara berpikir kita, cara pandang kita melihat masalah yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Karena dengan pikiran yang positif, perkataan yang positif, hati yang tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka kita bisa keluar dari kekhawatiran yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Badai tetap terus akan datang dalam kehidupan kita. Akan silih berganti, satu badai akan berganti dengan badai yang lain. Tetapi kalau kita melihat itu menurut kacamatanya Tuhan, melihat, memandang semuanya itu menurut perspektifnya Tuhan, maka saya percaya kekhawatiran itu akan jauh dari pikiran kita dan hidup kita. Dan kita akan menang terhadap kekhawatiran yang sedang menghinggapi kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita tetap kuat di tengah badai. Kalau pertama Alkitab berkata jangan kamu khawatir, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Maka hal yang kedua Alkitab berkata dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6b, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Maka yang kedua, kalau kita ingin tetap kuat di tengah badai yang sedang menghimpit kehidupan kita, yang sedang kita hadapi saat-saat ini, maka yang kedua, kita harus menyatakan segala sesuatu kepada Tuhan lewat doa dan permohonan kepada Tuhan. Alkitab berkata begini, ada banyak orang berdoa, tapi dia tidak berdoa, karena dia salah berdoa. Oleh karena itu, doa yang kita naikkan kepada Tuhan harus doa yang benar. Doa yang sesuai yang Tuhan inginkan kita naikkan kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7, kita harus mendasari ini supaya doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa yang berkenan kepadanya.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Doa harus kita landasi bahwa kita hidup di dalam firman-Nya, kita hidup dalam Kristus, kita tinggal di dalam firman dan tinggal dalam Kristus. Dengan kita tinggal di dalam Dia, Alkitab berkata, minta apa saja, maka Allah akan melakukan, maka Allah akan bertindak. Itu berarti doa yang benar adalah doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang melakukan firman-Nya, yang tinggal dalam firman-Nya. Karena dengan demikian maka kita akan melihat kuasa doa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat bahwa kuasa doa itu akan benar-benar menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam firman, kita tinggal dalam Yesus, dan kita menggantungkan kehidupan kita seutuhnya kepada Kristus, pengharapan satu-satunya. Di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-16 berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang punya kuasa adalah doa yang dinaikkan dengan pengakuan. Mengakui bahwa kita orang terbatas, mengakui bahwa kita orang berdosa dan minta pengampunan kepada Tuhan. Supaya tidak ada penghalang bagi doa kita. Alkitab berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Akui keterbatasan kita kepada Tuhan, akui kesalahan kita kepada Tuhan, maka doa kita akan mempunyai kuasa. Apa yang kita menaikkan, apa yang kita pohonkan kepada Tuhan, akan dijawab oleh Tuhan. Tergantung jawaban apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya dalam situasi dan kondisi saat ini semua meminta Tuhan memberikan kita keselamatan, Tuhan memberikan supaya kita tidak berada dalam situasi mengalami ketakutan demi ketakutan dalam hidup ini, maka Tuhan akan berkenan kalau doa yang kita naikkan, kita pertama-tama landasi lewat firman Tuhan, lalu kita menyatakan bahwa Engkau besar Tuhan, mengakui keterbatasan kita, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita. Maka kita akan menaikkan doa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Yakin apa yang kita doakan akan dijawab oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang pasti bisa berdoa. Tapi persoalannya apakah doa yang dinaikkan adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Semua orang pasti bisa berdoa, tapi persoalannya apakah orang yang berdoa itu adalah orang yang tinggal di dalam firman dan tinggal dalam Yesus. Karena doa yang mengandung kuasa adalah doa yang dilandasi oleh firman Tuhan dan doa yang sudah dinaikkan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Doa itu harus fokus, doa itu harus jelas apa yang kamu minta. Ada banyak orang berdoa yang sekedar laporan, Tuhan hari ini Tuhan saya mengalami ketakutan. Tapi tidak pernah meminta Tuhan lepaskan dari ketakutan itu. Tidak pernah meminta Tuhan lepaskan Tuhan dari kebencian, dari dendam dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, doa itu harus fokus. Naikkan permohonanmu apa yang kamu minta. Maka Tuhan akan menjawab sesuai dengan apa yang kita minta. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau ingin tetap kuat dalam badai, maka Alkitab berkata berdoalah dengan tidak berputus-putus.
berdoa terus senantiasa. Saya teringat dalam Ayub pasalnya yang pertama. Dalam Ayub pasal pertama kita menemukan satu tokoh yang namanya Ayub mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa. Alkitab berkata setiap pagi dan petang dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dan menaikkan doa kepada Tuhan. Sederhana. Ampunilah anak-anakku. Siapa tahu hari ini mereka berbuat dosa. Kita bisa praktekkan dalam kehidupan, ampunilah hidupku Tuhan. Siapa tahu hari ini aku buat dosa. Sederhana, tapi jelas. Bahwa kita mengakui eksistensi Tuhan. Kita mengakui keterbatasan kita. Dan Tuhan akan mendengar doa yang seperti itu. Dan kalau kita baca kisah Ayub, maka Alkitab berkata, tidak ada orang yang begitu setia, yang berkenan kepada Tuhan pada masa itu. Dan Ayub mendapatkan tempat untuk hal itu. Oleh karena itu mari berdoa terus kepada Tuhan tanpa berkeputusan setiap hari. Ada contoh dalam Alkitab, ada Daniel, ada Daud yang berdoa setiap hari. Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Mungkin kita berapa kali. Tapi yang penting doa yang kita naikkan kita landaskan atas firman Tuhan. Doa yang kita naikkan adalah doa yang disertai dengan permohonan kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa hidup kita sudah tinggal di dalam Kristus. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita kuat dalam badai yang sedang menghimpit, yang sedang saat ini kita alami. Supaya kita tetap kuat. Yang pertama dikatakan jangan khawatir. Karena dengan kekhawatiran tidak menambah umur kita, tidak memperpendek umur kita. Tapi dengan kekhawatiran itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dengan kekhawatiran itu membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Yang kedua Alkitab berkata, supaya kita tetap kuat di tengah badai yang sedang kita alami saat ini. Maka yang kedua tetap terus berdoa tanpa jemu-jemu. Doa yang benar, doa yang penuh kuasa adalah doa yang didasari dengan firman Tuhan. Doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang sudah hidup dalam firman dan tinggal dalam Kristus, sudah percaya kepada Kristus. Dan doa terus dengan tidak jemu-jemunya. Dan yang ketiga, supaya tetap kuat di tengah badai yang sedang kita alami. Maka yang ketiga, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 itu berkata bahwa tetap terus mengucap syukur. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Kalau pertama tadi saya katakan jangan khawatir, yang kedua berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka yang ketiga tetap terus mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan mengucap syukur itu adalah rasa terima kasih kepada Tuhan. Atau ungkapan pernyataan kelegaan, kelepasan. Atau juga pernyataan keberuntungan atas sesuatu yang sedang kita dapatkan. Tetapi Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau tadi dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia mengucap syukur itu sebagai ucapan terima kasih, sebagai ucapan pernyataan kelegaan karena beruntung tentang sesuatu yang kita dapatkan, mungkin kita mendapatkan berkat, tetapi Alkitab berkata begini, mengucap syukur itu tidak melihat situasi dan kondisi, tetapi Alkitab berkata mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu berarti di tengah badai, di tengah persoalan, kita tetap terus harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dalam situasi seperti ini, maka kita pasrah, bukan sekedar pasrah, tapi kita menaruh keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak terhadap apa yang sedang kita alami saat ini.
mengakui bahwa apa yang terjadi saat ini dan kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan berkat Tuhan, terima kasih kalau ini tetap terjadi dalam kehidupanku, aku tetap berucap syukur dan tetap mengatakan Engkau Tuhan tetap baik dalam hidupku. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara, Alkitab berkata mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata ketika kita menaikkan ucapan syukur, ada kekuatan supernatural yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita untuk bisa kita menjalani, menghadapi persoalan, menghadapi badai hidup yang sedang menerpa kehidupan kita. Kita berkata Tuhan terima kasih untuk situasi dan kondisi saat ini. Kita sedang menaruh pengharapan kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap terus menyertai kehidupan kita. Tidak sekedar pada saat kita mendapatkan berkat, pada saat kita mendapatkan keuntungan, tetapi Alkitab berkata di dalam segala hal, baik senang, baik duka, dalam segala hal, situasi dan kondisi, kita tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita melihat banyak contoh dalam Alkitab memberikan kepada kita bagaimana orang-orang yang terus mengucap syukur kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, dengan berkata Tuhan Engkau baik dalam segala situasi, dalam segala hal dalam hidup mereka, dan Tuhan melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Mungkin pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini berkata, saya sedang menghadapi penyakit, saya sedang menghadapi masalah yang besar. Tetap terus mengucap syukur. Karena kita mengucap syukur, dari contoh tadi Paulus dan Silas, ternyata ada kekuatan supernatural yang Tuhan bisa nyatakan dalam kehidupan kita. Mereka bisa terbebaskan akibat gempa bumi yang dahsyat yang tiba-tiba terjadi. Sendi-sendi penjara itu terbuka. Dan Paulus dan Silas di tengah persoalan seperti itu masih bisa memenangkan orang. Masih menyatakan kemuliaan Kristus kepada orang lain. Dan orang lain bisa bertobat. Apakah di tengah situasi COVID-19 yang sedang kita alami di seluruh dunia saat ini, mampukah kita tetap berkata Tuhan baik dan menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain, dan orang lain yang melihat kita, mereka bisa berkata orang Kristen luar biasa, pengikut Kristus itu luar biasa. Mereka tetap mengucap syukur dalam segala hal. Oleh karena itu mereka sepertinya tidak ada beban. Karena apa? Ada kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala situasi, kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, badai orang bilang pasti berlalu, tapi akan ada badai demi badai akan terus datang melanda kehidupan kita. Kalau kita ingin tetap bertahan di dalamnya, jangan pernah khawatir. Karena kekhawatiran membuat kita tidak akan fokus lagi kepada Tuhan. Karena kekhawatiran akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetap terus berdoa di dalam Tuhan. Landasi segala sesuatu dengan firman Tuhan. Dan yakinlah dalam hidupmu, Kristus sudah bertakhta, sudah berkuasa dalam hidupmu. Dan yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pemirsa yang sedang menyaksikan program ibadah online GBI Cempaka Mas ini tetap terus fokus kepada Tuhan, jangan pernah engkau khawatir dalam hidup ini. Tetap terus berdoa kepada Tuhan dengan permohonan kepada Tuhan dan terus mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya kita bisa menjalani, melewati badai yang sedang kita alami saat-saat ini. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita berdoa bersama-sama.
Mari kita berdoa. Yakinlah bahwa Tuhan ada berserta dengan kita. Yakinlah bahwa Tuhan tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan kita. Bapa di surga, terima kasih Engkau Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita Tuhan. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami dalam segala situasi dan kondisi, dalam badai yang sedang kami alami saat-saat ini, kami percaya Tuhan ada berserta dengan kami, bahkan Tuhan menggendong kami untuk membawa kami keluar dari badai masalah ini Tuhan. Oleh karena Tuhan, Engkau ajarkan kami Tuhan untuk tidak khawatir dalam hidup ini, karena firman Tuhan berkata dengan kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun dalam usia kami Tuhan. Dengan firman Tuhan berkata bahwa orang yang berdoa dengan permohonan, dengan keyakinan atas dasar firman Tuhan dan sudah hidup dalam firman Tuhan dan sudah hidup dalam Kristus, maka doanya akan mengandung kuasa, dan kami meyakini itu Tuhan, bahwa doa dan permohonan kami Tuhan Engkau sudah jawab Tuhan. Ajar kami terus mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun mungkin kami Tuhan ada yang sedang mengalami masalah Tuhan. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang mungkin sedang terinfeksi oleh badai COVID-19 ini Tuhan. Bahkan mungkin kami ada persoalan kehidupan Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan. Berikan Tuhan sukacita terus dalam hati dan pikiran mereka Tuhan. Jaga perkataan, jaga pikiran, biarlah fokus kepada Tuhan. Sehingga bisa mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup mereka Tuhan. Berdoa Tuhan, biarlah persoalan masalah sakit penyakit Tuhan sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai setiap kehidupan orang-orang yang menaruh pengharapan dan percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini Tuhan, dan biarlah mereka kuat menghadapi situasi dan kondisi saat ini Tuhan, karena mereka bersama dengan Tuhan. Ada jaminan bahwa siapa dalam Kristus, yakinlah apa yang kamu minta, engkau sudah mendapatkan. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.